Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'u wa'lamu annallaha amarakum bi awamira famtasilu wa nahakum binawahi fajtanibu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur dan tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang mulia ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini, seraya menunaikan ibadah Jumat merupakan kewajiban kita selaku orang Islam. Jumat yang kita tunaikan ini bukan persoalan kita mampu. Jumat yang kita kerjakan ini bukan persoalan karena kita mau. Jumat yang kita laksanakan ini bukan persoalan karena kita sempat dan tidak sempat. Tetapi Jumat yang kita laksanakan ini lebih berat kepada persoalan pengakuan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin dan paham bahwa kita memang betul-betul hamba yang diciptakan oleh Allah, dengan sadar sendirinya kita datang untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah berfirman, "Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Ketika Allah sudah memanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka cepat-cepat dan bersegeralah kalian tunaikan salat Jumat tersebut. Selanjutnya, kita juga tidak lupa berselawat kepada Nabi kita dengan ucapan solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagai pengakuan kita, sebagai persaksian kita bahwa dia adalah orang-orang pilihan yang diutus ke dunia ini untuk menyebarkan sekaligus mengajarkan agama-agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam surga selamat dari nerakanya Allah. Kita tidak juga lupa berselawat kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat, sekaligus para ulama-ulama yang sudah ikut andil berkecimpung di permukaan dunia Allah ini untuk memperjuangkan agama yang hak. Sekilas titipan doa kepada mereka, alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sebagai khatib, tugas saya adalah menyampaikan kedua rukun khutbah.
Tugas saya adalah mengajak sekaligus menyeru untuk bisa takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya khatib berdiri di atas mimbar dimanapun di setiap masjid. Tidak lain dan tidak bukan tugas mereka adalah memberikan imunisasi, memberikan sebuah suntikan yang nyata ketika berhasil dan mampu mengajak seseorang untuk takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya itulah tugas khatib. Maka pada hari yang berbahagia ini, dengan mengangkat kedua tangan satu kepala, saya minta izin untuk menyampaikan dua rukun khutbah, di mana nanti ada kekeliruan dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tema yang saya ambil adalah kita sampaikan sebuah ayat yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran, yang mungkin kita betul-betul hafal, yang juga mungkin betul-betul sudah tahu, atau mungkin sebaliknya kita kadang-kadang terlupakan dengan ayat tersebut. Maka pada hari yang mulia ini saya ingatkan kembali, kemudian saya bacakan lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqum fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Surat Al-Fatir nomor surat ke-35 ayat yang kelima, nanti boleh kita ulang di rumah. Ada sebuah ayat yang mengajak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam surah Al-Fatir yang sengaja mengetuk pintu hati kita, mengingatkan kita agar kita ingat kembali terhadap kejadian-kejadian yang pernah terjadi di dunia ini. Ada sebuah ayat yang sudah kita bacakan tadi, kembali memberikan peringatan kepada kita agar jangan terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sebuah ayat, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa harus manusia yang dipanggil, bukan makhluk yang lain? Kenapa bukan malaikat yang dipanggil, atau bahkan nabi sekaligus dipanggil? Hanya memakai kata manusia. Satu para ulama memberikan penjelasan, karena memang ayat ini diturunkan dan diperintahkan khusus kepada manusia. Makanya ya ayuhan nas. Yang kedua, para ulama memberikan penafsiran kenapa ayat didahului dengan ya ayuhan nas. Karena sejatinya manusia diberi akal pikiran yang lebih sehingga mampu memberikan pikiran dan mencerna dengan baik sehingga bisa melaksanakan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat selanjutnya adalah Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janjinya Allah itu betul-betul ada. Wahai manusia, diingatkan kembali, Inna wa'dallahi haqqun. Janjinya Allah, apa yang sudah tersirat di dalam Al-Quran itu betul-betul nyata dan betul-betul adanya dan akan kita alami. Surga itu nyata, bapak-bapak. Neraka itu nyata. Kehidupan setelah dunia ini ada-adanya, betul adanya dan nyata. Orang-orang yang taat akan dibalas dengan ketaatannya, itu juga nyata. Sebaliknya orang-orang yang ingkar dan tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dimasukkan ke dalam neraka. Itu juga nyata. Bahkan sampai nyata-nyatanya, jauh sebelum kita diturunkan ke permukaan dunia ini, kita sudah buat perjanjian dengan Allah di alam rahim mama kita. Salah satu di antara perjanjian kita dengan Allah adalah ketika Allah pertanyakan kepada kita, sanggupkah engkau turun ke dunia untuk melaksanakan perintahku? Sanggupkah engkau turun ke dunia untuk melaksanakan kewajiban-kewajibanmu semuanya? Apa jawaban kita? Ya Allah, sami'na wa ata'na.
sungguh saya mampu dan insya Allah saya akan taat. Perjanjian kita di alam rahim, Allah pertanyakan kepada kita, betulkah kiranya nanti ketika engkau saya hidupkan ke dunia, apakah mampu engkau melaksanakan perintahku? Jawaban kita spontan menjawab, sami'na wa ato'na, saya dengar dan taat ya Allah. Setelah perjanjian itu kita buat, kita nyatakan di mata Allah Subhanahu wa taala, lahirlah kita kehidupan dunia. Lama kelamaan lambat laun kemudian bertambahlah umur kita, bertambahlah usia kita. Kemudian kita dilalaikan dengan kehidupan dunia, lupa bahwa kita sejatinya pernah buat pernyataan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya tugas kita ibadah, berlambat laun lupa dan ingkar terhadap janji yang sudah kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan kembali surah Al-Fatir tadi. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janjinya Allah itu haqqun dan betul-betul ada. Maka kata Allah, Allah ingatkan lagi kepada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalaulah kalian menganggap kehidupan janjinya Allah itu betul-betul nyata, hati-hati. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dunia yang kita difasilitasi. Jangan terlena dengan kehidupan dunia, kata Allah. Jangan lupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau disibukkan dengan dunia itu sehingga lupa dengan Allah. Jangan kau lalaikan Allah, begitu dahsyat dan luar biasanya glamor dunia yang engkau miliki. Jangan engkau sibuk mencari harta sementara engkau lupakan dengan ibadahmu. Jangan engkau terlalu tinggi karena engkau pangkat yang kau miliki sehingga lupa dengan kedudukanmu di mata Allah. Ingat, sejatinya identitas kita adalah seorang fakir. Fakir itu tak punya apa-apa. Kalaupun kita punya apa-apa, sejatinya itu hanya segelintir pemberian Allah Subhanahu wa taala yang akan dicabut kembali. Identitas kita itu lemah, tak berdaya. Maka jangan sekali-sekali ketika kita diberikan kekuatan, kemudian kita lupa mengangkatkan kaki, mengayunkan tangan kita untuk ibadah kepada Allah. Kekuatan itu hanya sementara diberikan kepada kita, titipan. Pun kalau seandainya titipan itu sudah dicabut, barulah kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lemah nanti kita minta ingat kepada Allah, ya Allah. Sudah sakit nanti kita ingat kepada Allah, ya Allah. Giliran sudah tak mampu dan sudah tak mampu bangun, barulah kita ingat bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit lagi. Wala yaghurnakum billahil ghurur. Dan janganlah sekali-sekali, kata Allah, tipu dayanya setan melarikan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahiriah kita, manusia yang sejatinya betul-betul kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita memang orang-orang yang taat, melebihi daripada taatnya nabi-nabi. Lahiriahnya kita betul-betul orang yang takut kepada Allah, melebihi daripada takutnya kepada malaikat. Melebihi takutnya malaikat kepada Allah. Lahiriah kita manusia itu seperti itu. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Perjanjian Allah dengan iblis yang selalu menipu daya kita sehingga mulai pudar ketaatan kita. Kita yang ketaatannya dijagokan oleh malaikat di mata Allah Subhanahu wa taala, namun nyaris sudah tidak taat. Tidak lain dan tidak bukan adalah
tipu daya setan yang selalu mengalir di ruang lingkup badan, telinga, aliran darah kita yang setiap hari berdenyut, yang selalu mereka hidup di tempat darah kita. Maka semakin banyak aliran iblis yang mengalir di tubuh kita, maka semakin goyah iman kita. Semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf beribu kali maaf, jangankan jauh, bahkan nyaris ada yang sudah tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan kepada kita, keimanan di akhir zaman, kata Nabi, sama seperti potongan malam dan siang. Ketika siang hilang maka muncullah malam. Begitulah keimanan manusia di akhir zaman. Yumsi bil iman, pagi dan sorenya masih dalam keadaan iman. Sementara bisa saja begitu malam terbit sudah dalam keadaan tidak dalam keadaan beriman. Atau juga sebaliknya, malam dalam keadaan beriman. Jangan berharap, jangan bermimpi tetap dalam keadaan beriman. Bisa saja pagi sudah kita jumpai sudah dalam keadaan tidak beriman. Begitu mudah bolak-baliknya keimanan seseorang, keimanan di akhir zaman. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Bukankah ajaran kita mengajarkan jangan membunuh? Konflik terjadi di mana-mana. Bukankah ajaran kita cinta dengan perdamaian? Kita suka dengan perdamaian, tapi lihat kenyataan yang terjadi, fenomena alam, kerusuhan terjadi di mana-mana. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah surah Al-Fatir. Nomor surah yang ke-35 ayat ke-5 memberikan suntikan keimanan yang betul-betul nyata kepada kita. Allah peringatkan kepada kita agar kita jangan terlalu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tugas yang seyogianya sudah kita tanda tangani di alam rahim. Sejatinya sekarang adalah untuk merealisasikan tugas itu. Sejauh mana sebenarnya kita dapat taat terhadap perjanjian-perjanjian yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sekaligus sebagai kesimpulan khutbah Jumat kita pada hari yang berbahagia ini adalah takutlah kita kepada Allah sesuai dengan ketaatan kita masing-masing. Jagalah keimanan kita melalui pergaulan kita, bergaul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena keimanan ini ibarat seperti menggenggam bara, berat menjaga keimanan ini. Yang terakhir, orang-orang yang taat itu betul-betul hak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak taat betul-betul juga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan khatib kepada jamaah, terkhusus kepada khatib sendiri. Marilah kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai final kehidupan kita, berharap semuanya masuk surga selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.